Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira, yakni terkait bantuan pemerintah, bantuan kuota internet gratis dari pemerintah tahun 2021. Nah, bantuan kuotanya untuk siapa saja, berapa jumlah kuota yang akan diterima, kemudian jadwal dan tanggal pencairan kuota itu, dan berapa bulan akan diberikan untuk kuota internet gratis dari pemerintah itu. Silakan teman-teman simak video penjelasan berikut ini. Karena itulah kami akan melanjutkan kebijakan kuota ini selama 3 bulan ke depan, ya, mulai dari bulan ini, yaitu bulan Maret 2021. Tapi ada sedikit perbedaan, karena kami mendengar banyak sekali masukan dari masyarakat untuk meningkatkan fleksibilitas daripada penggunaan kuota internet tersebut. Jadi di tahun 2021, kita akan memberikan kuota, tapi dengan giga yang lebih kecil daripada kuota belajar sebelumnya, tetapi kuota ini merupakan kuota umum. Jadinya bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi, kecuali aplikasi-aplikasi yang diblokir, yaitu kebanyakan aplikasi-aplikasi seperti permainan atau untuk game, dan juga sosmed seperti Facebook, TikTok, dan misalnya Instagram. Tetapi kabar gembiranya adalah karena sekarang kuota umum, YouTube sudah masuk ke dalam kuota ini dan bisa digunakan. Karena kami mendengar dari banyak guru dan banyak murid-murid bahwa materi pembelajaran banyak dari YouTube juga. Jadinya ini kabar gembira, walaupun volume gigabyte-nya tidak sebesar yang sebelumnya, tapi penggunaannya jauh lebih fleksibel. Jadi kami mendengarkan semua masukan dari masyarakat, dan ini adalah modifikasi yang kita lakukan sehingga kita bisa mencapai titik tengah di mana cukup giganya, tetapi kualitas penggunaan dan fleksibilitas penggunaannya dimaksimalkan sebesar mungkin. Untuk peserta didik PAUD sebesar 7 giga per bulan, peserta didik jenjang dasar dan menengah 10 giga per bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah sekitar 12 giga per bulan. Ini untuk pendidik, untuk para guru-guru, dan tentunya untuk mahasiswa dan dosen sekitar 15 giga per bulan. Nah, bantuan ini disalurkan setiap bulannya dari tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya. Jadinya untuk yang pertama itu akan bulan ini sekitar tanggal 11, penyaluran pertama akan terjadi selama 3 bulan ke depan. Dan semua kuota itu berlaku seperti biasa selama 30 hari sejak kuota itu diterima. Jadinya ini adalah kabar gembira, dan kami melakukan modifikasi dari yang sebelumnya berdasarkan berbagai macam masukan dari masyarakat yang menginginkan jauh lebih besar fleksibilitas dalam penggunaannya. Tentunya semua aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, dan lain sudah pasti termasuk dalam ini. Ya, yang benar-benar kita keluarkan atau dikecualikan adalah yang khusus untuk entertainment, yang khusus untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Itu yang kita kecualikan. Berikut. Siapa yang berhak menerima bantuan kuota ini? Jadi pastinya semua yang sudah menerima kuota pada bulan November dan Desember 2020 dan nomornya masih aktif akan otomatis menerima bantuan kuota pada bulan Maret ini, sekitar tanggal 11. Mereka akan pasti menerima. Jadi kalau sudah pernah menerima, pasti akan menerima lagi. Nah, kecuali ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah kecuali bagi yang kemarin diberikan tetapi penggunaannya di bawah 1 GB. Artinya memang tidak digunakan data yang diberikan karena berbagai macam alasan. Jadinya itu tidak akan diberikan bagi yang penggunaannya kemarin tidak digunakan datanya. Yang kedua adalah pemimpin satuan pendidikan tidak perlu lagi mengunggah SPTJMN lagi untuk bagi yang sudah menerima bantuan pada bulan November dan Desember 2020. Berikut. Bagi yang nomornya berubah, nomor HP-nya berubah, atau belum menerima kuota sebelumnya, mereka hanya akan baru bisa menerima bantuan kuota di bulan April 2021. Ya, tidak bisa menerima di bulan Maret. Ya, kalau misalnya nomornya berubah atau belum pernah menerima kuota sebelumnya. Jadi calon penerima pelapor melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapatkan bantuan kuota. Jadi dipastikan untuk preparasi bulan April bahwa yang belum mendapatkan segera
laksanakan dengan pimpinan satuan pendidikan dan operator. Dan pimpinan dan operator di satuan pendidikan ini tinggal mengunggah SPTJMN untuk nomor yang berubah atau nomor yang baru ya pada laman website kita dan tentunya di PD Dikti untuk yang pendidikan tinggi. Berikut. Persyaratan penerima bantuan kuota internet di tahun 2021 masih sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 4 tahun 2021. Ya, peserta didik dan pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Ya, pendidik di PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah juga harus terdaftar di Dapodik dan memiliki ponsel yang aktif. Hampir semua sama kriterianya. Di mahasiswa harus terdaftar bukan di Dapodik tapi di PD Dikti, berstatus aktif dalam perkuliahan dan menuntaskan gelar atau sedang menuntaskan gelar ganda, misalnya double degree, dan memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan dan memiliki nomor ponsel aktif. Dan dosen harus juga terdaftar di PD Dikti dan memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP dan memiliki nomor ponsel aktif. Jadi kriterianya sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah persyaratan untuk menerima bantuan kuota internet di tahun 2021. Berikut. Sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dukungan dari Komisi 10 dan juga Kementerian Keuangan dan tentunya Pak Presiden yang sangat mendukung bantuan untuk sistem pendidikan kita. Harapan saya adalah dengan adanya kuota ini selama 3 bulan ke depan, ini dengan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, ini bisa membantu kita transisi dalam waktu beberapa bulan ini untuk mengantisipasi dan mempreparasi untuk mulai tatap muka. Seperti arahan Pak Presiden, semua guru dan dosen, 5 juta lebih dari mereka, harapannya insya Allah akan divaksinasi sampai dengan akhir bulan Juni, sehingga tahun ajaran baru semua sekolah memulai proses tatap muka, walaupun dengan masih dengan tahap terbatas dengan protokol kesehatan dengan rotasi. Tapi saya sangat berharap bahwa bantuan kuota ini membantu menjadi jembatan terhadap bagi sekolah-sekolah untuk mulai melaksanakan proses tatap muka secepat mungkin, dan proses vaksinasi itu pasti akan bisa mengakselerasi proses tatap muka sehingga pada tahun ajaran baru kita semua sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman informasi dari pemerintah terkait bantuan kuota internet yang kembali akan cair. Nah, bisa kita simpulkan bahwa bantuan kuota internet dari pemerintah yakni di tahun 2021 itu untuk penerimanya masih sama, yaitu teman-teman seperti tahun 2020. Yang pertama tadi disebutkan bahwa peserta didik PAUD itu akan mendapatkan kuota internet gratis sebesar 7 GB per bulan. Nah, kemudian untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah, ini siswa SD, SMP, serta SMA, SMK itu akan mendapatkan 10 GB per bulan. Kemudian untuk pendidik, nah pendidik ini adalah tenaga kependidikan baik guru maupun tenaga pendidikan lainnya di lingkungan sekolah, mulai dari PAUD, kemudian pendidikan dasar dan menengah, yakni yang dimaksud adalah guru PAUD, guru siswa SD, kemudian SMP hingga SMA, SMK itu akan mendapatkan 12 GB per bulan. Nah, selanjutnya ada dosen, kemudian juga mahasiswa yang akan mendapatkan 15 GB per bulan. Nah, itu dia teman-teman. Artinya untuk bantuan ini ada perbedaan di tahun 2020 yang lalu dengan 2021 ini ada penurunan kuota, tetapi kelebihannya itu bahwa kuota ini sekarang bisa digunakan untuk membuka akses YouTube, teman-teman. Di tahun sebelumnya tidak bisa. Nah, dan di tahun ini ternyata ada batas akses, teman-temannya. Akses apa saja yang dibatasi atau tidak boleh atau diblokir, teman-teman. Dan ini dia teman-teman, situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan
dan informatika itu adalah situs-situs yang tidak bisa dibuka menggunakan kuota gratis ini. Yang dimaksud mungkin ada situs terkait dengan pornografi maupun situs kekerasan lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada Twitter. Twitter juga tidak bisa dibuka dengan kuota internet gratis. Selanjutnya ada Instagram teman-teman. Nah, selanjutnya lagi ada Facebook. Dan terakhir ada TikTok. Nah, mungkin situs-situs ini mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok adalah situs-situs yang sering teman-teman buka. Nah, tetapi tidak bisa dibuka menggunakan kuota internet gratis karena pada dasarnya kuota internet gratis ini adalah untuk belajar teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengakses halaman-halaman belajar. Nah, ada kelebihannya sekarang bisa teman-teman mengakses halaman YouTube yang dimana juga banyak materi pembelajaran di YouTube. Nah, itu dia teman-teman terkait informasi pengumuman bantuan kuota internet gratis yang diberikan oleh pemerintah, yakni melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam mendapatkan bantuan pemerintah. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar teman-teman tidak tertinggal informasi melalui channel YouTube ini, karena channel YouTube ini akan selalu berbagi informasi terkait bantuan pemerintah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.